Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saatnya kita belajar nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Adapun dalam sehari-harinya, nanti kita bisa menentukan tinggi sebuah gedung bukan dengan cara kita mengukur dari bawah sampai ke atas ya, tapi dengan jarak kita ke gedung dan sudut yang terbentuk. Kita melihat puncaknya, kita dapat menentukan tinggi sebuah gedung. Atau sebuah menara, juga bisa menentukan tinggi sebuah menara. Dan juga menentukan tinggi sebuah tower, yang pemancar. Dan lebih simpelnya lagi, kita juga bisa menentukan tinggi sebuah pohon. Dan juga kita bisa menentukan lebarnya suatu sungai atau kali. Baiklah, langsungnya bagaimana sih caranya? Sebelum itu, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan rasio trigonometri, yaitu pelajaran sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Dan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, yaitu menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, menganalisis rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, dan menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menentukan rasio trigonometri pada segitiga siku, dapat menganalisis rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, dan dapat menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, nilai perbandingan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa merupakan sudut yang memiliki nilai mudah dihafalkan atau mudah diingat karena memiliki bentuk pembuktian yang unik melalui segitiga siku-sikunya, yaitu dengan bantuan dalil Pythagoras. Nilai trigonometri tersebut dapat dihitung tanpa menggunakan alat bantu hitung, kalkulator ya, sehingga tidak perlu menggunakan angka desimal yang harus dibulatkan. Selanjutnya kita akan menentukan nilai perbandingan sudut-sudut istimewa. Bagaimana sih cara menentukannya? Kita cari. Dari gambar di bawah ini, nanti dapat ditentukan nilai perbandingan sebuah lingkaran, gitu ya, jari-jarinya sebesar R dan titik P dengan koordinat X, Y dengan sudut alfa. Maka kita akan dapat menentukan nilai sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangennya dari alfa tersebut. Nah, masih ingat kan tentang pengertian sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen? Ya, dari sini dapat didapatkan sin alfa sama dengan Y per R karena sisi depan per sisi miring. Cos alfa, sisi dekat per sisi miring. Tangen alfa, Y per X, yaitu sisi depan per sisi dekat. Kosekan alfa sama dengan R per Y, sekan alfa sama dengan R per X, kotangen alfa sama dengan X per Y. Selanjutnya, adapun sudut-sudut istimewa yang masuk sudut istimewa ya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita mulai dari sudut 0 derajat. Perhatikan gambar ini. Dari gambar didapat bahwa nilai R sama X itu sama, jadi berimpit, sehingga membuat Y-nya sama dengan 0. Maka sin 0 derajat sama dengan 0 per R, yaitu sama dengan 0. Cos 0 derajat itu sama dengan X per R, sama dengan X per X sama dengan 1. Tangen 0 derajat sama dengan 0 per X
sama dengan 0. Kosekan 0 derajat sama dengan R per 0 sama dengan tidak terdefinisi karena dibagi dengan 0. Sekan 0 derajat sama dengan X bagi X sama dengan 1. Sedangkan kotangin 0 derajat sama dengan X per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Selanjutnya untuk sudut 30 derajat. Perhatikan gambarnya. Dari gambar didapat bahwa apabila R sama dengan 2, maka Y sama dengan 1. Maka dengan menggunakan Pythagoras didapat X-nya sama dengan akar 3. Maka dapat disimpulkan sin 30 derajat sama dengan 1 per 2. Cos 30 derajat sama dengan akar 3 per 2 atau sama dengan setengah akar 3. Tangen 30 derajat sama dengan 1 per akar 3 dan disederhanakan sama dengan sepertiga akar 3. Kosekan 30 derajat sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2. Sekan 30 derajat sama dengan 2 dibagi akar 3, yaitu sama dengan 2 per 3 akar 3. Kotangin 30 derajat sama dengan akar 3 bagi 1, yaitu sama dengan akar 3. Kita lanjutkan untuk sudut 45 derajat. Perhatikan gambarnya lagi, grafiknya. Dari gambar didapat bahwa X sama dengan Y sama dengan 1. Dengan menggunakan Pythagoras, maka didapatlah R-nya akar 2. Jadi untuk sin 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Cos 45 derajat sama dengan 1 per akar 2 juga sama setengah akar 2. Tangen 45 derajat sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1. Kosekan 45 derajat sama dengan akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Sekan 45 derajat sama dengan akar 2 per 1 sama dengan akar 2. Kotangan 45 derajat sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Mudah kan? Mari kita lanjutkan untuk sudut 60 derajat. 60 derajat nih. Dari gambar, misalkan R sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Dengan menggunakan Pythagoras, didapatlah Y sama dengan akar 3. Jadi sin 60 derajat sama dengan akar 3 per 2 sama dengan setengah akar 3. Kosekan 60 derajat sama dengan setengah. Tangan 60 derajat sama dengan akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Kosekan 60 derajat sama dengan 2 per akar 3 sama dengan 2 per 3 akar 3. Sekan 60 derajat sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Kotangan 60 derajat sama dengan 1 per akar 3 sama dengan sepertiga akar 3. Mari kita lanjutkan untuk sudut 90 derajat. Nah, ini gambar untuk 90 derajat. Nilai Y sama dengan R dan X sama dengan 0. Karena Y dan R berimpit, maka menyebabkan Y-nya sama dengan R. Sin 90 derajat sama dengan Y per R, nanti sama dengan R bagi R sama dengan 1. Cos 90 derajat sama dengan X per R sama dengan 0 per R sama dengan 0. Tangen 90 derajat sama dengan Y per 0 sama dengan tidak terdefinisi karena dibagi 0. Kosekan 90 derajat sama dengan R per Y sama dengan R bagi R sama dengan 1. Sekan 90 derajat sama dengan R per X sama dengan R per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kotangen 90 derajat sama dengan 0 per Y sama dengan 0. Jadi dari hasil semua tersebut maka didapatlah nilai perbandingan sudut-sudut istimewa untuk sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dengan nilai sin, cos, tangen seperti dalam tabel ini. Selanjutnya ke contoh. Diketahui sebuah segitiga sisi-siku seperti di bawah ini. Sepanjang AC 12 cm, sudut B 30 derajat, tentukan panjang ruas AB dan BC. Dari gambar didapat hubungan tentang sisi yang diketahui dengan sisi yang ditanyakan. AC dan AB merupakan hubungan sisi depan sudut dan sisi dekat sudut, yaitu tangen. Maka panjang ruas AB dapat ditentukan. Tangen 30 derajat sama dengan AC per AB, yaitu 1 per 3 akar 3 sama dengan 12 per AB. 1 per 3 akar 3 kali AB sama dengan 12. AB sama dengan 12 dibagi sepertiga akar 3. Jadi AB sama dengan 12 kali 3 per akar 3. 36 per akar 3 sama dengan, kalau disederhanakan maka menjadi 36 bagi 3 akar 3 sama dengan 12 akar 3. Jadi panjang ruas AB sama dengan 12 akar 3 cm. Kita lanjutkan ya. Nomor 2, contoh nomor 2. Untuk BC-nya. Untuk ruas BC didapat hubungan sisi miring dengan sisi depan, yaitu sin. Maka panjang ruas BC dapat ditentukan. Sin 30 derajat sama dengan AC per BC. Setengah sama dengan 12 per BC.
1 kali BC sama dengan 2 kali 12. BC-nya sama dengan 24 cm. Jadi panjang ruas BC sama dengan 24 cm. Atau cara lain bisa juga dengan juga menggunakan dalil Pitagoras. Seperti yang ini ya. Jadi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 12 akar 3 pangkat 2. 144 ditambah 432 sama dengan 576. Nanti BC sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Lanjut ke nomor 2. Diketahui segitiga PQR dengan sudut P sama dengan 60 derajat, sudut R sama dengan 90 derajat, dan panjang sisi PR sama dengan 6 cm. Panjang sisi lain dari segitiga tersebut adalah penyelesaiannya. Langkah pertama kita gambarkan dulu segitiganya. PQR dengan PR 6, sudut P 60 derajat, sudut R 90 derajat. Jadi panjang PQ cos 60 derajat sama dengan PR per PQ setengah sama dengan 6 per PQ. Jadi PQ sama dengan 12 cm. Panjang QR tangan 60 derajat sama dengan QR per PR. Jadi akar 3 sama dengan QR per 6. Jadi QR sama dengan 6 akar 3 cm untuk panjang QR ya. Atau bisa juga dengan cara lain dengan menggunakan dalil Pitagoras juga. Jadi QR kuadrat sama dengan PQ pangkat 2 dikurang PR pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. 144 kurang 36 jadi dapat 108. QR sama dengan akar dari 108, yaitu sederhanakan itu akar dari 36 kali 3 itu akar 36 6 akar 3 cm. Demikian ya. Jadi hasil PQ adalah 12 cm. QR sama dengan 6 akar 3 cm. Selanjutnya nanti Bapak kasih di LKPD-nya permasalahan. Ada di LKPD seperti ini. Ini soal cerita tentang kebakaran sebuah gedung. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi kalian perhatikan LKPD-nya dan diskusikan bersama teman-temannya ya. Habis itu baru kita nanti presentasikan dan saling menyimpulkan. Demikian dari Bapak dan Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.